Baik, selamat pagi anak-anakku kelas 11 semuanya ya. Semua dalam keadaan yang sehat. Ingat jangan keluar rumah jika tidak perlu. Selalu sayangi ya keluarga Anda di rumah. Baik, pertemuan hari ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang teks prosedur ya, di mana teks prosedur kalau beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas prosedur sederhana, prosedur kompleks. Kemudian kita juga belajar tahapan-tahapannya. Ingat, tahapan-tahapan tidak boleh terbalik, apalagi tidak urut ya. Syarat teks prosedur memang harus berurutan. Baik, saya akan melanjutkan untuk teks prosedur yang berikutnya, yaitu kita sudah mengidentifikasikan struktur teks prosedur sudah ya kemarin ya. Nah, kita akan menganalisis kebahasaannya. Ya, kemudian kita juga akan menyusun kerangka melakukan suatu prosedur. Nah, terakhir kita harus bisa menulis teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Aspek kebahasaannya seperti apa, itu yang akan kita pelajari hari ini. Saya lanjutkan untuk contoh teks prosedur. Kalau kemarin kita mencoba membuat teks prosedur cara menghidupkan komputer, kemudian hari ini saya akan coba sampaikan cara mematikan komputer ya. Saya kira ini sederhana sekali. Sebenarnya bisa kita gunakan, kita buat contoh yang lain yang bisa, tapi kita kali ini coba yang sederhana dulu saja, yaitu mematikan komputer ya. Seperti yang kemarin ada struktur tujuan, kemudian ada langkah-langkah. Nah, yang saat ini saya sampaikan itu ada struktur yang lengkap ya. Ada penegasan ulang di mana ada pendahuluan, kemudian ada penutup. Nah, memang teks prosedur yang baik seperti ini. Yang kita lakukan kemarin belum sampai ke penegasan ulang, cuma saat ini kita sampaikan full sampai penegasan ulang. Nah, dari tujuan kita sampaikan bagaimana mematikan komputer, kemudian langkah-langkahnya 1, 2, 3. Ingat 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah prosedur penyajian protokol ya. Protokol, ingat ada protokol, ada paragraf, ada bagan. Nah, ini yang protokol ya. Pada prinsipnya ada 3, yaitu tujuan, langkah-langkah, penegasan ulang. Dalam tujuan itu bagian pertama dalam struktur teks prosedur, di mana bagian pertama yaitu tujuannya membuat atau bisa juga dikatakan sebagai hasil akhir yang akan dicapai itu apa. Jadi di bagian tujuan atau paragraf awal kita sampaikan kira-kira ini membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, kita sampaikan di awal. Kemudian bagian kedua, struktur kedua, yaitu ada langkah-langkah, yaitu tahap-tahapan apa saja yang harus dilakukan. Yang ketiga yaitu penegasan ulang, di mana bagian ini berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Nah, ingat, penegasan ulang sangat penting sekali karena di mana di bagian akhir kita meyakinkan pembaca. Berikutnya yaitu yang kita pelajari pada hari ini, yaitu aspek kebahasaan teks prosedur ya. Dalam aspek kebahasaan teks prosedur ini ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Baik, perhatikan ada kata kerja imperatif, ada kata kerja, ada kata-kata teknis atau istilah, kemudian konjungsi partikel, kalimat persuasif, gambaran benda atau alat. Bagaimana? Oke, saya bahas satu-satu ya. Kita mundur dulu. Kata kerja imperatif. Sebelum saya sampaikan kata kerja imperatif, begini. Di dalam aspek kebahasaan teks prosedur ya, ada tadi yang saya sampaikan. Sebetulnya di teks-teks yang lain pun mungkin juga ada kata kerja imperatif ya, kalimat imperatif, itu ada semua. Hanya saja begini, di dalam teks prosedur, poin-poin yang saya sampaikan ini, aspek-aspek kebahasaan yang saya sampaikan ini cukup kental di situ ya, cukup dominan. Ada kata kerja imperatif yang pertama. Di dalam teks prosedur, kata kerja imperatif itu cukup banyak ya, karena di dalam teks prosedur kita mencoba meyakinkan pembaca kita atau memberikan petunjuk kepada pembaca kita untuk melakukan sesuatu. Ada kata harus, pastikan, jangan, hindari, jadilah, tunjukkan, gunakan, dan seterusnya. Itu adalah kata kerja imperatif. Biasanya ditandai dengan lah, akhiran lah. Berikutnya kata-kata teknis atau istilah. Saya beritahu kata-kata teknis atau istilah sebetulnya saya ingin menjelaskan kepada Anda dulu bahwa kata teknis atau istilah ini berbeda sekali dengan kata ya. Kalau kata itu hanya mengandung makna saja, tapi kalau istilah itu pasti mengandung konsep ya. Taruhlah kita coba cari kata istilah ya. Misalnya istilah di pertanian ada reboisasi. Pengertian istilah reboisasi itu mengandung konsep yang cukup luas ya, karena reboisasi itu konsepnya ada hutan yang awalnya banyak pohon,
kemudian karena kebutuhan manusia akan kayu atau mungkin lahan, ya, pembukaan lahan untuk rumah dan sebagainya, sehingga akhirnya harus ditebang dan sebagainya. Nah, ketika ditebang kemudian mungkin tidak ada yang namanya regenerasi untuk tanaman-tanaman itu, sehingga ya hanya terbengkalai. Nah, kemudian pemerintah punya program yaitu reboisasi. Istilah reboisasi ini adalah konsep yang ternyata cukup benar. Di dalam teks prosedur nanti dimungkinkan sekali muncul kata-kata teknis atau istilah yang cukup banyak dan harus kita pelajari, dan kita harus mengerti benar istilah itu tentang apa dan konsepnya, maksud dari konsep itu apa, seperti itu. Banyak soal-soal di mana menanyakan ada sebuah paragraf yang teks prosedur, kemudian muncul istilah, ya, rekonsiliasi, kemudian muncul istilah revitalisasi, muncul istilah urbanisasi. Itu apa sih? Nah, kita harus bisa paham. Kita bisa pahami kata-kata teknis atau konsep dari kata istilah tersebut itu melalui konteks kalimatnya. Tenang saja. Berikutnya, gambaran benda atau alat. Di dalam teks prosedur tentunya kalian masih ingat definisinya, yaitu membuat sesuatu atau mungkin melakukan sesuatu. Nah, saya yakin di dalam teks prosedur mungkin ada kaitan dengan barang-barang atau benda-benda atau alat tertentu yang digunakan dalam prosedur tersebut. Nah, gambaran-gambaran benda atau alat harus jelas sekali, deskripsinya harus jelas sekali, jumlahnya, warnanya seberapa, seperti itu. Kemudian kalimat persuasif, ini ada kaitannya dengan kata kerja imperatif, ya, di mana kalimat persuasif memang satu tandanya ada kata kerja imperatif. Namun saya beritahu bahwa kalimat persuasif ini juga menjadi salah satu ciri teks prosedur. Baik, kalau kata kerja imperatif mungkin tatarannya kata, sedangkan kalimat persuasif itu tatarannya adalah kalimat. Berikutnya yang terakhir yaitu konjungsi partikel. Ini merupakan konjungsi temporal di mana menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang kemudian, ya, yang secara temporal ini memang berjalan maju, ya, jadi menghubungkan sebelum dengan sesudah. Ada kata selain itu, pun itu atau juga, ya, bisa sama juga. Kemudian selanjutnya, oleh karena itu, setelah itu, lalu dan sebagainya, ya. Dan ini menghubungkan dari prosedur satu ke prosedur yang lainnya. Saya kira ini menjadi ciri khas kebahasaan dalam teks prosedur juga. Itu tadi 5 aspek kebahasaan teks prosedur yang harus kita pahami. Ini mengulang saja. Pasti ingat bagaimana langkah-langkah menulis teks prosedur, yaitu menentukan topik, kemudian yang kedua kumpulkan sumber-sumber informasi atau referensi, yang ketiga kembangkan lebih banyak lagi, ya, informasi yang dikumpulkan, lalu susun sehingga teks prosedur itu menjadi utuh. Cukup. Terima kasih. Selamat pagi.